Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak di kesempatan ba'da maghrib ini kita pelajari bersama beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih khusus berkaitan dengan masalah keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam hari ini ingin kami sarikan dan ambil faedah dari kitab Al-Ubudiyah tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang membahas tentang hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bagian ketika beliau membahas tentang bagaimanakah keimanan yang benar terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi, maka dalam apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan masalah keimanan terhadap Al-Masih Ibnu Maryam alaihissalam, beliau mengatakan Al-Masih Isa Ibnu Maryam alaihi salatu wassalam itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau termasuk dalam ulul azmi di antara 5 nabi dan rasul yang lainnya. Dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak keluar dari status kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja orang Nasrani mengaku-aku bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini adalah menjadi sesembahan, dan juga mereka mengaku bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak laki-laki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan ini, orang Nasrani melakukan hulu, perbuatan berlebihan terhadap status Nabi Isa alaihissalam, mengangkat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Isa bin Maryam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah, dan sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu di antara yang 3. Nah, sebagian orang Nasrani mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari yang 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Meskipun orang Nasrani mengklaim demikian, maka tetap Nabi Isa alaihissalam tentunya tidak ridho terhadap peribadahan dan sifat ketuhanan yang dinisbatkan kepada beliau alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam tidaklah pernah keluar dari status beliau sebagai hamba, dan juga Nabi Isa alaihissalam juga tidak pernah kemudian keluar dari status beliau alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mungkin seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadi sekaligus sebagai sesembahan. Maka maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala
dari apa yang mereka yakini. Maka berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, kembali Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Az-Zukhruf ayat 59. Allah Subhanahu wa taala katakan, in huwa illa abdun, tidaklah dia kecuali sekedar hamba, an'amna alaihi, yang telah kami berikan nikmat kepadanya, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan dia sebagai mathal, sebagai tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi Bani Israel. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum masuk berkaitan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengetahui bersama kesalahan, kekeliruan yang terjadi pada umat-umat terdahulu dalam menyikapi Nabi dan Rasul mereka, terlebih khusus berkenaan dengan diri Nabi Isa alaihissalam. Maka berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, terdapat dua golongan yang menyimpang. Satu golongan, mereka tidak mau mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Golongan yang lain, mereka menyimpang dalam bentuk memberikan sifat ketuhanan kepada Isa alaihissalam, dan mereka mengklaim bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan. Maka di satu sisi ada golongan yang meremehkan, menodai kehormatan Nabi Isa alaihissalam dengan tidak mau mengimaninya. Di sisi yang lain ada yang ghulu, bersikap berlebihan sampai kemudian mengangkat Nabi Isa alaihissalam dari derajat hamba menjadi derajat Tuhan ataupun anak Tuhan. Golongan yang kemudian tidak mau mengimani Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang Yahudi. Maka mereka menuduh bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak zina, dan mereka menuduh bahwasanya Maryam alaihissalam adalah wanita pezina, dan mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bukanlah lahir atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita imani Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa adanya ayah, sebagaimana yang Allah kehendaki kepada Maryam. Dan ini tidak diimani oleh orang Yahudi, dan juga tidak diimani oleh sebagian orang Bani Israel ketika itu. Maka mereka menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai anak zina, Maryam alaihissalam sebagai wanita pezina. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapakah di antara hambanya yang berada di atas kebenaran dan berada di atas kebatilan dan kedustaan. Maka mereka tidak mau mengimani Nabi Isa alaihissalam, merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Di sisi yang lain, orang Nasrani bersikap berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka memuliakan Nabi Isa alaihissalam, hanya saja memuliakannya melebihi batas, melebihi batas dari sekedar Rasul, sampai kemudian mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ke-59 surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya in huwa illa abdun, Nabi Isa itu tidak lain adalah abdun, seorang hamba, bukan ilahun, bukan sesembahan. Maka apabila dia seorang hamba, la tu'bad, jangan sampai kemudian la yu'bad, tidak boleh diibadahi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala an'amna alaihi, istimewakan Nabi Isa alaihissalam dengan Allah berikan nikmat kepada beliau, Allah angkat menjadi seorang nabi dan rasul, sehingga la yukadzab,
tidak boleh untuk didustakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah keyakinan yang mu'tadil, yang proporsional, yang benar terhadap Nabi Isa alaihissalam, yaitu abdun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Dia adalah seorang hamba, maka tidak boleh didustakan statusnya sebagai nabi dan rasul alaihissalam. Di sisi yang lain, dia adalah seorang hamba, tidak boleh kemudian disembah. Di sisi yang lain, beliau adalah seorang rasul, tidak boleh untuk kemudian didustakan. Dan juga golongan yang berlebihan berkaitan dengan masalah ini, dan juga golongan yang merendahkan Nabi Isa alaihissalam dalam masalah ini. Dan ternyata terjadi secara realita dalam diri umat Muhammad SAW. Ada sebagian orang yang kemudian pun melakukan kekeliruan dalam masalah akidah berkaitan dengan masalah diri Nabi kita Muhammad SAW. Sebagian orang tidak mau mengimani Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Mereka menuduh Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia biasa. Nggak mungkin kemudian yang namanya utusan Allah itu kok jalan-jalan di pasar. Ini manusia biasa. Bahkan mereka menuduh Nabi kita Muhammad SAW sebagai sahirun kadzab, penyihir, pendusta. Maka mereka adalah golongan yang meremehkan dan menghina Nabi kita Muhammad SAW, tidak mau mengimani Nabi kita Muhammad SAW. Namun di sisi yang lain, ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengimani Nabi kita Muhammad SAW, hanya saja mereka berlebihan dalam memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, sampai-sampai ada yang kemudian secara sadar ataupun tidak sadar menisbatkan sifat ketuhanan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berkaitan dengan hal ini, Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan sabdanya yang tegas, di mana Nabi SAW mengatakan, la tutaruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan, janganlah kalian bersikap berlebihan terhadap diriku, sebagaimana sikap berlebihannya orang Nasrani kepada Al-Masih ibnu Maryam. Mereka memuliakan Nabi Isa alaihissalam sampai melebihi batas penghambaan, menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, jangan seperti itu. Maka di satu sisi Nabi SAW menetapkan memang betul Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Maka tidak boleh seorang pun di antara manusia untuk kemudian menyamakan nabi dengan dirinya, nggak bisa. Karena meskipun Nabi SAW adalah seorang manusia, tapi beliau adalah hamba yang menganut, hamba yang mendapatkan status kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seluruh manusia untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai yang paling dicintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, harta, dan yang seterusnya. Hanya saja Nabi SAW kemudian mengatakan, jangan berlebihan. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan, sebagaimana orang Nasrani menyikapi Al-Masih ibnu Maryam secara berlebihan, memuji Nabi Isa alaihissalam sampai kemudian mengangkatnya dari derajat penghambaan menjadi derajat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Innama ana abdun, tidak lain aku adalah sekedar hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu, maka hendaklah kalian katakan berkaitan dengan diriku, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita koridor dan batas bagaimanakah kita menyikapi diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita sikapi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdun, sekedar hamba. Maka tidak boleh untuk kemudian diberikan sifat-sifat ketuhanan. Maka tidak boleh untuk kemudian meminta rizki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh untuk kemudian berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh beristighatsah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mampu untuk memberikan rizki hanyalah Allah. Karena yang berhak untuk menerima doa dari hamba dan mengabulkannya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menolong hamba dari kesulitan yang sedang terjadi pada diri hamba tersebut cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan karena yang berhak untuk dimuliakan, diagungkan dan disebut dalam sumpah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semulia apapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita angkat derajat beliau dari hamba, kita berikan sifat-sifat dan hak-hak ketuhanan. Dan realita yang terjadi ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menolongnya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Dan ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumpah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang kita dengar ada orang yang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Dan ternyata di baru-baru ini kami pun cukup banyak dan sering mendengar kalimat semacam ini. Dan ini bukan diucapkan oleh kaum muslimin yang awam, tapi diucapkan oleh sebagian orang yang menisbatkan diri kepada kajian, menisbatkan diri kepada majelis ilmu, tapi terjerumus ke dalam kekeliruan dalam bersumpah. Maka betul kita bersama mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ada batasnya, ada koridornya, dan jangan Anda lebihi. Dan sebagian orang ada yang kemudian mengatasnamakan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai sarana supaya doanya lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kabulkan doaku. Maka ini pun termasuk dalam kekeliruan dalam berdoa. Meskipun boleh kita katakan ini tidak sampai derajat kesyirikan. Dan ini adalah termasuk dalam pengagungan yang berlebihan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatasnamakan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keyakinan sebagian orang yang meyakini bahwasanya ketika dibacakan bacaan tertentu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rohnya bisa hadir. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan seperti ini. Dan seandainya apabila roh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa hadir, maka tentunya yang akan didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang akan beliau datangi itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Tentunya yang akan beliau sallallahu alaihi wasallam datangi
itu adalah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak kita jumpai riwayat dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari khulafaur rasyidin, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang menjadi orang terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita tidak benarnya keyakinan sebagai orang-orang yang meyakini bahwasanya Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ketika dibacakan bacaan tertentu ataupun mungkin di momen-momen tertentu. Dan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhnya bisa hadir, maka tentunya ini bertentangan dengan status Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai abdun, sebagai seorang hamba. Dan di dalam ayat yang lain, itu tepatnya di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul ana basyarun mithlukum." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia semisal kalian. Yuha ilayya, yang kemudian yuha ilayya, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ana basyarun mithlukum, aku adalah manusia semisal kalian. Apa maknanya Bapak dan Ibu sekalian? Maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kemudian memiliki kemampuan-kemampuan kecuali sebagaimana kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Pada asalnya demikian. Adapun mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah berkaitan dengan tugas beliau sebagai rasul. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tertawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berdarah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa tidak mampu untuk kemudian mengetahui masa depan ataupun masa lalu kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila beliau adalah basyarun mithlukum, manusia sebagai kalian, maka sebagaimana umumnya manusia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan, maka tentunya ruh manusia ketika dia wafat tidak bisa kemudian kembali ke alam dunia. Maka ini tentunya bertentangan dengan status Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai abdun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah mengatakan ana basyarun mithlukum, aku adalah manusia semisal kalian. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa berdarah pelipis beliau, bisa tanggal gigi beliau ketika terkena batu ataupun yang lain, maka tentunya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang kemudian bisa tidak terluka, gigi tidak tanggal, padahal ini terkena lemparan batu yang besar ataupun kemudian terkena senjata tajam, maka dia jauh lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah kebatilan. Wong Nabi saja bisa terluka, bagaimana mungkin ketika selain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditembak tidak tembus dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kemampuan-kemampuan seperti itu adalah kemampuan di luar manusia normal, dan itu bukan mukjizat dan itu bukanlah karomah. Tapi itu adalah tipu daya setan untuk menipu sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkannya dari jalan kebenaran. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa untuk kemudian
menolong kaum muslimin yang masih ada di Mekah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang kemudian meyakini sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika disebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika disebutkan salawat tertentu berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diyakini ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dan menolong orang tersebut? Bagaimana mungkin? Padahal semasa hidup Nabi tidak bisa melakukannya. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih meninggalkan sebagian sahabat beliau di Mekah. Itu dari kalangan du'afa yang tidak bisa kemudian ikut berhijrah langsung bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita berpikir dengan cara berpikir yang sederhana, ya, kalau seandainya Nabi punya kemampuan sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, maka tentunya di waktu tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan melakukannya. Pertanyaannya, kenapa tidak? Realita menunjukkan Nabi tidak melakukannya. Dan ini adalah semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Tentunya ini menunjukkan kepada kita batilnya anggapan sebagian orang dan keyakinan sebagian orang apabila dia membacakan sekian kali sholawat, membacakan bacaan tertentu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian menolong orang tersebut. Maka ini adalah sebuah keyakinan yang menyimpang. Dan hakikatnya ini adalah tidak bersesuaian dengan status Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai abdun, hamba, sebagai basarun mithlukum, manusia seperti kalian. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang status Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang esa. Maka ini menunjukkan kepada kita, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah basharun mithlukum, manusia biasa seperti kalian, namun Allah Subhanahu Wa Taala berikan beliau kemuliaan, yaitu berupa Allah wahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam risalah, kenabian, kerasulan untuk kemudian mendakwahkan tauhid. Maka karena tugas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam inilah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam keistimewaan, diantaranya adalah bukti kenabian dan juga mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bukti kenabian dan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi itu adalah seringnya berupa kemampuan-kemampuan di luar kemampuan normal manusia. Namun ini berkaitan dengan status Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kemudian memahami bahasa dari pohon kurma, pohon kurma yang tempat biasa beliau bernaung dan juga menyampaikan wejangan kepada sahabat beliau. Kemudian suatu ketika Nabi tidak lagi di situ, kemudian pohon kurma ini menangis. Nabi tahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beberapa waktu untuk kemudian sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahwasanya di kota Mekah itu ada batu yang kemudian senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bulan bisa terbelah, dan juga atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ketika perang Khandaq, batu besar yang tidak bisa untuk kemudian dihancurkan oleh para sahabat Nabi, seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengayunkan
cangkulnya, maka seketika batu besar tersebut kemudian menjadi pasir. Dan di dalam peperangan yang lain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan kurma yang sedikit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentangkan kain, kemudian kurma ini ditumpahkan di kain tersebut. Atas keberkahan dari Allah, kurma ini kemudian menjadi banyak. Maka ini adalah hal-hal yang di luar normalnya kejadian, namun ini berkaitan dengan tugas Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Yang ini hanya khusus bagi Nabi dan Rasul, tidak berlaku untuk selain Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka apabila ada orang-orang yang kemudian mengaku bahwasannya dia adalah wali atau diakui sebagai wali dan memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa, namun kemampuan luar biasa ini melebihi kemampuannya para nabi dan rasul, maka bisa kita katakan klaimnya itu adalah klaim yang dusta dan klaim yang batil. Sebagaimana mungkin klaim yang masih ada disampaikan oleh sebagian orang di zaman ini, ketika dia tidak mau untuk kemudian sholat jamaah di masjid ataupun tidak mau untuk kemudian sholat Jumat di masjid, maka dia katakan saya Jumatannya di Mekah, saya sholatnya di Masjidil Haram. Atau bahkan keyakinan sebagian orang terhadap kisah-kisah yang dinisbatkan kepada sebagian wali, dengan meyakini bahwasanya ketika wali ini membuat lingkaran dengan jarinya, maka kemudian bisa kelihatan tempat yang jauh di sana, ataupun kemudian bisa menerobos ruang dan waktu, sehingga dia ada di Jawa tapi bisa untuk kemudian sholat di Masjidil Haram. Maka jawaban berkaitan dengan hal ini mudah. Nabi tidak bisa seperti itu, kok jenengan bisa. Nabi tidak bisa seperti itu, kok jenengan bisa. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi tidak kemudian sholatnya di Masjidil Haram, mengatakan enggak, saya sholatnya di Masjidil Haram. Tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya di Masjid Nabawi. Padahal beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Dan klaim sebagian orang yang mengatakan bahwasanya tawakal yang sebenarnya itu adalah ketika Anda pasrah sebongkok-bongkoknya kepada Allah. Kalau safar nggak usah bawa apa-apa, udah safar aja, nggak usah bawa bekal, udah bawa baju seadanya, udah safar. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Apakah ini adalah sebuah kebenaran? Jawabannya tidak. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berperang, beliau bawa bekal. Beliau ketika hijrah ke Madinah mempersiapkan sejak awal bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bekal, uang, persenjataan, kendaraan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam persiapkan. Tidak mentang-mentang, oh, aku ki Rasul, aku ki Nabi, mesti Allah tolong kemudian Nabi berhijrah ke Madinah tanpa membawa apapun. Tidak. Nabi tetap mempersiapkan segala sesuatunya, meskipun beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka batas keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di batas abduhu wa rasuluh. Di satu sisi kita mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh untuk kemudian dipuji berlebihan. Semisal pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dipuji Nabi itu adalah anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Padahal sifat nurun fauqa nurin itu adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian diyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab diciptakannya langit dan bumi.
Maka kita katakan ini bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan untuk kemudian untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekian banyak kisah yang dinisbatkan kepada generasi terdahulu. Namun ketika kita lihat riwayatnya, ini adalah riwayat yang cukup bermasalah berkaitan dengan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah riwayat berkenaan tentang kisah pernikahan Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam. Dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam ini ingin menikahi Hawa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta Adam alaihissalam untuk memberikan mahar. Maka Nabi Adam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa maharnya?" Maka kemudian di sebagian riwayat dikatakan bahwasanya Allah mengatakan maharnya adalah engkau bersalawat dan salam kepada Muhammad sebanyak 100 kali. Maka Nabi Adam berkata, "Ya, siapa itu Muhammad?" Muhammad itu adalah termasuk anak cucumu, dan dia adalah hamba yang terbaik. Maka di situ sudah ada salawat dan salam kepada Nabi meskipun Nabi belum Allah ciptakan. Dan ini dijadikan sebagai mahar Nabi Adam untuk menikahi Hawa alaihissalam. Maka kisah-kisah yang semisal ini merupakan kisah-kisah yang patut untuk kemudian kita berhati-hati. Meskipun di satu sisi terkesan ini menunjukkan ada kemuliaan, keutamaan Nabi kita Muhammad SAW daripada Nabi dan Rasul yang lain, namun apabila kisah ini adalah kisah-kisah yang dusta, dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ataupun dinisbatkan kepada generasi terbaik umat ini, padahal itu adalah riwayat yang bohong, riwayat yang kemudian banyak bermasalahnya, maka tentunya tidak boleh untuk kemudian kita yakini, tidak boleh untuk kemudian kita imani, dan tidak boleh untuk kemudian kita praktekkan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Maka segala sesuatu yang kita yakini dan kita nisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka semuanya adalah harus berdasarkan dalil yang valid dan sahih dari Al-Quran ataupun disampaikan sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahihnya. Tidak boleh kita keluar dari itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ke kita keimanan yang benar berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu abdun la yu'bad, beliau adalah sekedar hamba, tidak boleh untuk kemudian disembah dan diibadai, wa rasulun la yukadzab, dan beliau adalah seorang rasul, maka tidak boleh untuk didustakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.